Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kalau sebagai seorang pedagang yang umpama pedagang, kita update status sold, umpama terjual, mobilnya terjual, artinya orang berarti cair duitnya. Nah itu niatnya demi apa ya, image dia, branding untuk dia sebagai pedagang laku itu apakah? Ya, kalau insya Allah kita tahu apa niat di hati kita ya. Kalau betul niat kita supaya para pelanggan tahu bahwa jualan kita ini diminati banyak orang, sehingga semakin laris, berharap semakin laris, insya Allah. Tapi ya itu tadi, kita tahulah niat hati kita. Kalau niatnya pamer, kemudian apalagi manas-manasin saingan, ya, lebih baik jangan. Kalau tadi putus apa yang anak perempuan sama ayah tadi, artinya si anak perempuan bisa nikah dengan wali hakim gitu ya. Tapi ini kalau kondisi sebaliknya, si ayahnya muslim, anak perempuannya yang kafir, apakah tetap ayahnya menikah? Ya kalau kafir ya misalnya dia Konghucu atau Hindu, ya urusan dia ya, habis gimana kalau dia bukan muslimah ya. Berarti tanyakan kepada agama dia gitu. Dalam Islam kan sudah putus perwalian dan putus apa tadi? Ya, waris. Ya. Ustaz, kita sebagai relawan di suatu lembaga sosial, kita kenal seseorang yang sering mengajukan bantuan, dan ternyata kita telusuri orang itu sering berbohong untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita khawatir nama kita kecantum atau dia akan memanfaatkan kita untuk membohongi orang. Kita blokir nomornya. Apakah ini termasuk hajar yang dilarang atau gimana? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Itu sudah pantas dihajar, diblokir dan seterusnya. Karena sangat berbahaya. Bahkan kalau perlu dikasih tahu ke yang lain agar tidak tambah banyak korbannya, ya kan? Ditahdir istilahnya. Ustaz, Ya. kalau misalkan Ustaz, ada saudara kita yang bercerai Ustaz, lalu dari sisi perceraian ini tiba-tiba menyebabkan terputusnya hubungan, tapi dari kami ini, dari keluarga ini sebenarnya tidak memutus, tapi dari mereka tiba-tiba menghilang kabar dan memblokir gitu Ustaz. Sikap kita ini bagaimana Ustaz untuk menyambung silaturahim, karena kontak pun putus gitu dari mereka sendiri yang memblokir gitu. Nggak masalah, kita nggak ada niat untuk memblokir, kita nggak ada niat untuk memutus. Sementara kita mau mendatangi juga mungkin kesulitan ya, sebagaimana yang kita bahas tadi, dia yang menanggung gitu. Di fawaid keberapa itu kan dia yang menanggung, karena ketika si A dan si B berselisih itu ada kalanya dua-duanya salah, ada kalanya si A yang salah, ada kalanya si B yang salah. Yang penting antum tidak di posisi yang salah. Allahu. Kami dizalimi saudara, awal-awal kami tetap silaturahim, tapi setelah itu selalu bikin masalah, sampai suami juga dilarang berkunjung. Ya saya kira ini
mirip tadi ya, karena tidak memulai duluan ya sudah. Mungkin kita berusaha untuk baik tapi dia tidak mau baikan, ya gimana lagi. Kalau memelihara burung kicau yang disangkar sementara tidak ada pasangannya, nggak masalah. Mana dalil? Ketika Nabi menceritakan wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing doang. Mengurung kucing dan tidak dikasih makan, kan kelaparan ya, kasihan ya, mati. Nah, apa kata Nabi? Kalau nggak mau ngasih makan nggak apa-apa, tapi dilepas. Kalau mau mengurung silahkan, tapi kasih makan. Nabi nggak nyebut-nyebut pasangan. Nabi nggak nyebut-nyebut pasangan. Jadi nggak masalah. Hah? Ada larangan. Nah, Rasulullah an samanil hir. Rasulullah melarang harga kucing. Berarti tidak boleh. Karena tidak boleh jual beli. Hari ini ada yang minta mahar, apa? Bukan mahar, apa? Adopsi, ya, biaya adopsi, ya. Itu apa bedanya? Dia juga, dia kenek. Ternak bekicot, tikus dan lain-lain untuk diambil hasilnya bagaimana? Bekicot saya tidak tahu ya. Kalau tikus untuk dimakan ya jelas haram. Keharaman tikus sudah jelas ya. Tikus, ular, kalajengking jelas haram karena Nabi menyuruh kita semua membunuhnya. Binatang yang kita disuruh bunuh haram. Sama dengan binatang yang kita dilarang bunuh ya. Haram kita makan, seperti burung surot ya, semut ya. 7 naungan di hari kiamat, bukan 7 naungannya, 7 orang yang akan dinaungi. Kalau dapat salah satu tapi yang 6 tidak, emang nggak harus yang 7 ya, jadi satu aja sudah dapat. Misalnya dia masa mudanya tidak penuh dengan ibadah, dia juga tidak dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan, dia apalagi dia cuma seorang pemimpin yang adil, mungkinkah dapat naungan? Insya Allah. Jadi satu saja kan, itu 7 orang, 7 golongan, bukan 7-7-nya harus dipenuhi baru dapat naungan. Tidak, satu saja sudah cukup. Apa benar jika sholat 2 rakaat maka duduk at-tahiyat akhir iftirash? Ya, ini perselisihan panjang para ulama, saya tidak bisa mentarjih. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi